aritmatika ini sebenarnya adalah penjumlahan berurutan dari suku barisan aritmatika. Contohnya misalnya barisan aritmatikanya 7,4 1 min 2 min 5 dan seterusnya. Maka deret aritmatikanya sama saja, 7 ditambah 4 ditambah 1 ditambah min 2 ditambah min 5 dan seterusnya. Misalnya barisan aritmatikanya 9,5, 14, 18,5, 23 dan seterusnya. Maka deret aritmatikanya 5 tambah 9,5 tambah 14 tambah 18,5 tambah 23 dan seterusnya ya. Dari deret berikut, misalnya 2, 7, 12, 17 dan seterusnya, tentukan yang A jumlah 10 suku pertama, yang B jumlah 20 suku pertama, yang C jumlah 100 suku pertama, kemudian yang D-nya jumlah N suku pertama. Oke ya. Jawab yang bagian A. Jumlah 10 suku pertama berarti kita menjumlah ada 10 suku ya. Berarti 12, 17, selanjutnya 22, 27, 32, 37, 42, 47. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 7 tambah 12 dan seterusnya, kita gunakan kalkulator biar cepat ya. Ternyata hasilnya adalah 245 ya. Nah, sekarang yang B. Masih bisa kita hitung ya yang A-nya. Yang B-nya juga. Anggap saja ini sudah suku 1 sampai 10. Berarti suku ke-11-nya adalah 52 tambah 92, 97. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita jumlahkan di sini adalah tadi 245 ya, yang bagian itu. Ditambah yang belakangnya kita hitung dengan kalkulator. 745. Jadi jumlah totalnya adalah 990 ya. Nah, lalu gimana yang bagian kedua? Yang bagian C. Bagian C kita mungkin tidak mudah ya menghitung satu sampai 100 suku. Kita menjawab
Waktu teori Gauss ya, teori Gauss disuruh menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Sebelum 1000 pasti 999 ya, sebelum 99 1998. Nah, Gauss menghitung ini, dia menyatakan gini, kalau 1 ditambah 1000 berapa? 1001. 2 ditambah 99 ya, 1 ditambah 1000 itu 1000 itu nilainya 1001. Kemudian 2 ditambah 999 juga 1001 dan seterusnya. Dan seterusnya. Ternyata 3 ya, 3 tambah 998 juga 1001 dan seterusnya. Di sini ternyata kalau 1000 ini kita buat pasangan, artinya ada 500 pasang hasil jumlah ini adalah 1001. Jadi sama saja dengan 500 kali 1001. Kalau kita hitung, ini nilainya 500.000 ya, 500. Nah, sistem ini itu yang menggunakan sistem apa? Sistem Gauss, perhitungan Gauss. Sistem Gauss itu kita coba yang kita uji nomor A dulu sebelum kita menjawab C. 2 tambah 7 tambah 12 tambah berapa tadi? 17 tambah 22 tambah 27 tambah 27 32 37 42 47. Ini ada 10 suku ya, 10 suku. Kalau kita pasangkan 2 ditambah 47 itu nilainya adalah 49. Kemudian 7 dipasangkan dengan siapa? Dengan 42. 7 dipasangkan dengan 42 itu nilainya adalah 49 juga. Kemudian 12 ini dipasangkan dengan 37 ya. 49 17 kita pasangkan dengan 32 adalah 47. Yang terakhir sisa pasangannya adalah 22 dengan 27. Juga 49 ini 49 ya. 49. Jadi ada berapa 49-nya? Ada 5 ya. 5 kali 49 itu nilainya adalah 245 ya. Nah, klop ya, sama dengan kunci kita tadi. 2 tambah 7 tambah titik-titik. Yang terakhir tadi sukunya adalah suku terakhir dari itu adalah 97. 97 ya. Sebelum 97 itu kalau kita itu 92. Nah, jadi kalau kita pasangkan 2 dengan 97 nilainya adalah 99. 7 dengan 92 juga 99. Karena ada 20 suku, maka kalau dipasangkan adalah 10 pasang. Dikalikan 99 artinya 990. Oke ya. Jadi gampang. Gampang kita menjawab yang C. Yang C. C tadi diminta apa? Surat jumlah 100 suku pertama. Nah, suku pertama kan 2, 7, 12, 17, dan seterusnya. Suku ke 100 berapa? Itu adalah sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U 100, A-nya berapa di sini? 2. Catatan ya di sini A-nya itu 2, bedanya 5 ya. Berarti 2 ditambah 100 kurang 1 kali 5. 2 tambah 99 kali 5. 2 ditambah 497 ya, 495. Jadi kalau kita jumlahkan 497. Jadi suku ke 100-nya adalah 497. Kalau demikian, maka kita pasangkan sebelum 497 pasti ini 49 berapa? 492. Kita pasangkan 2 ditambah 497 itu nilainya 499
7 ditambah 492 itu 499 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau 100 pasang, kalau 100 N-nya 100, berarti ada N dibagi 2 pasang ya. Artinya apa? 50 ya. Sama dengan 50 pasang. Berarti 50 dikali 499. 24.950. Jadi jumlah apa? Jumlah 100 suku pertama itu sama saja dengan 24.950. Oke ya? Sekarang kita jawab yang D ya. Yang D, tentukan jumlah suku ke N ya. Jumlah N suku pertama. Saat kita menjumlahkan tadi 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 sampai dengan 497, ini yang 100 ya. Ini kan ada 100 suku. Saya ulangi lagi, 100 suku. Sebenarnya kita tadi apa? 100, berarti berapa pasang? Berarti 100 bagi 2 ya sepasangnya, dikali 2 ditambah 497. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ini 50 ditambah kali ya 499 yang nilainya tadi 24.950. Nah sekarang seandainya ini 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah titik-titik sampai UN ya, UN ya, maka kita sebenarnya apa? UN itu berarti apa? Ada berapa N nya? Ada berapa jumlah sukunya? Pasti N ya. Jumlah sukunya pasti N, berarti kita kalikan, berarti kita sebut dengan jumlahnya adalah N per 2 dikali 2 ditambah UN. UN masih ingat rumus UN? UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Kebetulan A-nya di sini adalah 2 ditambah N kurang 1 kali, bedanya 5 ya, B-nya 5. Berarti 2 tambah 5N kurang 5 atau 5N kurang 3. Berarti N per 2 kali 2 tambah, saya ganti 5N kurang 3 atau 2N 2 kali 5N kurang 1. Jadi ini ya, sering disimbol SN ya, SN-nya. Nah, ini untuk suku kita ini, suku aritmatika ini ya. Kita coba tadi, coba cek ya. Cek dulu. Kita cek dulu ya, tadi sukunya berapa? 497 ya, suku N-nya N100 ya. Itu berarti 100 bagi 2, 5 kali 100 kurang 1. Kita coba ya, ini berarti 50. 500 kurang 1 berarti 499 ya. Hasilnya adalah 24.950, sama ya. Nah, deret aritmatika itu bisa dinyatakan dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN ya. Oke ya. Kalau kita cari jumlahnya itu sering disebut dengan SN. Kita sebenarnya apa? Ini ada berapa suku? Ada N suku ya. N suku. Berarti ada berapa pasang? Berarti N per 2 pasang ya. Nah, kalau kita pasang-pasangkan, maka ini SN-nya sama saja jumlahnya adalah N per 2 dikalikan dengan, kita ingat tadi, waktu pertama tadi kita menjumlahkan apa? Suku pertama dengan suku ke terakhir, atau suku pertama dengan suku UN ya. UN itu kita bisa tentukan yang terakhir ya, suku terakhir. Suku pertamanya siapa? U1. Suku terakhirnya siapa? UN. Nah, jadi ini untuk menentukan rumusnya ya. Ini kalau kita jika diketahui suku terakhirnya. Suku pertama dan terakhir. Misalnya tidak dinyatakan suku terakhirnya, tidak ditampilkan suku terakhirnya, kita bisa ingat ya bahwa UN itu siapa? UN itu adalah A plus N kurang 1 kali B. Ini ingat ya.
menentukan suku ke N itu seperti ini. Nah, jadi SN-nya kita ubah N per 2 kali U1 ditambah UN-nya saya ganti dengan ini ya. Berarti A tambah N kurang 1 kali B. Nah, saya tanya dulu. U1 itu sebenarnya siapa? A ya. A. Berarti N per 2 kali ini A ditambah A N kurang 1 kali B. Kalau demikian, N per 2 ini 2A. A tambah 2A kan 2A ya, ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini ya. Nah, SN-nya ya. SN. Jadi rumus umumnya boleh seperti ini. Bisa ya, misalnya kita ambil contoh ya. Tentukan misalnya 1000 jumlah ya. Jumlah 1000 yang A ya. Suku pertama dari misalnya 3, 8, 13 dan seterusnya ya. Langsung aja kita jawab ya. S1000 SN ya, rumusnya SN itu adalah N per 2 kali 2 kali A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti 1000 dibagi 2, 2 kali 3 ditambah 1000 dikurang 1. Bedanya berapa ini? Ini A-nya adalah 3, bedanya dari 3 ke 8 itu 5 ya, 8 ke 13 itu 5. Berarti kalikan dengan 5. Oke ya, ini 500, ini 6 ditambah 999 kali 5. Kalau kita hitung 500 kali 6 ditambah 4995 ditambah 6 hasilnya adalah 5001 2.500.500. Itu hasilnya ya. Nah, kalau misalnya ini yang ini ya contohnya. Nah, jadi gampangnya itu. Kalau misalnya yang kedua, tentukan jumlah suku berikut. 7 ditambah 13 tambah 19 tambah titik-titik tambah 601. Nah, coba kita kita cuma tahu U1-nya ada, UN-nya ada ya, U1 atau A-nya adalah 7, UN-nya adalah 601. Cuman kita nggak tahu ada berapa jumlah suku di sini ya. Nah, paling gampang ini karena ini adalah suku terakhir, berarti itu jumlahnya adalah sama saja dengan apa? UN sama dengan apa? A ditambah N kurang 1 kali B. Itu nilainya berapa? 601 ya. A-nya berapa? 7. N-nya kita tidak tahu, dikurang bedanya berapa? Dari 7 ke 13, B-nya ini A-nya ya. A-nya itu adalah 7. Bedanya itu dari 7 ke 13 itu 13 kurang 7 itu nilainya 6 ya. Nah, berarti 6 ya. Kali 6 sama dengan 601. 7 ditambah 6N kurang 6 itu sama dengan 601. Berarti 6N ditambah 1 sama dengan 601. Berarti 6N itu sama dengan 600. Berarti N-nya adalah 100. Jadi banyaknya suku adalah 100. Nah, lalu ketemu berapa SN-nya? SN-nya kita nggak perlu pakai yang itu tadi apa? N per 2 U1 ditambah UN. N per 2 siapa? Berarti N-nya 100 dibagi 2, U1-nya 7, UN-nya 601. Ini 7 ditambah 601 adalah 608 ya. 50 dikali 608 adalah 3040. Kita ambil contoh soal ya, contoh misalnya di sini. Contoh yang pertama. Tentukan jumlah bilangan ganjil yang kurang dari 100, yang kurang dari 100.
Yang kedua, misalkan jumlah 4 suku pertama. Suku pertama itu adalah min 18. Jumlah 6 suku pertama min 9. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Di situ dinyatakan, tentukan jumlah bilangan ganjil yang kurang dari 100. Bilangan ganjil yang satu ya, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Terakhir berapa? Pasti 99 karena kurang dari 100 ya. Terakhirnya 99. Kalau kita tahu ini berapa jumlah sukunya? Bilangan asli dari 1 sampai 100 itu jumlah sukunya ada 100. Tetapi kalau ganjilnya berarti kita membuang separohnya, karena genapnya separoh, ganjilnya separoh. Separohnya berapa? 50 ya, tahu. Maka jumlahnya adalah SN itu adalah N per 2 U1 plus UN. S berarti 50 ya. Berarti 50 per 2 U1 nya 1 ditambah 99. 50 bagi 2 itu 25 kali 1 tambah 99 100 ya. Kalau kita kalikan berarti 2500. Itu jumlahnya ya. Jumlah bilangan ganjil yang kurang dari 100 ya. Yang kedua, contoh yang kedua. Nah, jumlah 4 suku pertama apa? Kita tulis A ya. Suku kedua berapa? A plus B. Suku ketiga A plus 2B. Suku keempat berapa? A tambah 3B. Kalau kita hitung di sini A-nya ada 4. 4A ya. Kemudian B-nya 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. Itu nilainya berapa? Min 18. Kalau kita sederhanakan bagi 2 ini berarti 2A bagi 2 ya. Ditambah 3B itu sama dengan min 9. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, katanya jumlah 6 suku pertama. Berarti A tambah A plus B tambah A plus 2B tambah A plus 3B. Ini 4 ya sudah. Yang 6 berarti A tambah 4B. Terakhir adalah A tambah 5B. Kalau kita hitung ini A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A. B-nya 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5 adalah 15. 15B itu sama dengan 9 ya, min 9. Ini kalau kita sederhanakan berarti 6A dibagi 2 berarti, bagi 3 ya, 2A plus 5B sama dengan min 3. Ini adalah yang kedua. Kemudian kita eliminasikan antara persamaan 1 dan 2 ya. Yang pertama apa? 6A 2A tambah 3B itu sama dengan min 9. Berikutnya adalah 2A tambah 5B itu adalah min 3. Kalau kita eliminasikan, kita kurangkan, 3 kurang 5 adalah min 2B. Min 9 kurang 3 adalah plus min 6 ya. Maka B-nya adalah 3. Ketemu B-nya 3, maka kita masukkan ke persamaan yang pertama, 2A ditambah 3B sama dengan min 9. Terserah ya, mau pertama, yang kedua boleh. Berarti 2A tambah 3 kali 3 itu adalah min 9. 2A ditambah 9 itu adalah min 9. 2A itu sama dengan min 9 kurang 9 adalah min 18. Berarti A-nya 9. Temu ya. Ditanyakan adalah tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti S10 ya. Sn sama dengan, boleh pakai yang itu, N per 2. 2 kali A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti S10. Berarti 10 bagi 2. 2 kali min 9 ditambah
N kurang 1 berarti 10 kurang 1 kali bedanya 3. Ini 5 min 18. 10 kurang 1, 9 kali 3, 27. Berarti 5 dikalikan dengan 9 ya. Itu nilainya 45. Kalau kita coba dengan urutan tadi A-nya adalah min 9, bedanya 3, berarti min 9. Tambah 3 berapa lagi? 3 tambah min 9, min 6. Tambah lagi min 3. Min 3 tambah 3, 0. 3, 6, 9, 12, dulu ya. 15, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini sama saja 18 tambah 9 tambah min 9 dikalikan dengan ada 5 pasang ya, 5. Berarti 9 tambah 18 adalah 9 kali 5 adalah 45. Oke ya, sama ya, 45. Nah itu beberapa contoh penggunaan deret aritmatika.